Halo, saya Suci, salah satu pimpinan di Sekolah Cahaya Ibu yang berlokasi di Provinsi Banten. Saya yakin Anda tidak asing dengan pelibatan keluarga dalam kegiatan sekolah. Di sekolah saya pun, usaha-usaha pelibatan keluarga sudah dilakukan. Misalnya, kami rutin mengundang keluarga dalam berbagai kesempatan. Kami juga membuat grup bincang berisi wali kelas dan wali murid. Namun, saat merefleksikan kegiatan tahunan bersama tenaga pendidik, kami baru menyadari sesuatu. Pelibatan keluarga di sekolah kami ternyata tidak banyak berdampak pada murid. Wah, apa yang salah ya? Rupanya, program-program ini kami jalankan tanpa terlebih dulu memahami konsep dan prinsip kolaborasi sekolah dengan keluarga. Prinsip pertama dalam kolaborasi keluarga dan sekolah adalah kesetaraan. Kesetaraan berarti adanya pengakuan dan penghargaan atas peran dan keahlian yang dimiliki pihak keluarga maupun pihak sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi aktif, mengambil keputusan, dan membagi tanggung jawab pendidikan. Kekuatan yang dimiliki keluarga adalah kepedulian yang besar terhadap murid. Selain itu, keluarga mengenal murid dengan baik, sedangkan sekolah memiliki kurikulum dan sistem pendidikan yang dapat diberikan untuk mendukung pertumbuhan murid. Karena itu, baik sekolah maupun keluarga memiliki peran yang sama pentingnya dalam pendidikan anak. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih dominan atau sebaliknya merasa inferior. Prinsip ini membuat kami berefleksi, apakah kami sudah menerapkan prinsip kesetaraan ini? Selama ini, apakah sekolah dan keluarga memiliki kesempatan yang setara untuk mengungkapkan pendapat? Apakah keputusan-keputusan diambil oleh sekolah dan keluarga telah dan berpihak pada kepentingan murid untuk dapat belajar lebih baik? Dan seperti apa bahasa komunikasi yang muncul dalam percakapan antara sekolah dengan keluarga? Prinsip kedua dalam kolaborasi keluarga dan sekolah adalah kerjasama. Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa sekolah dan keluarga sama-sama merupakan pusat belajar anak, namun dalam aspek yang berbeda. Jika keluarga dan sekolah menjalankan peran masing-masing dengan baik dan saling bekerja sama, maka murid akan mendapatkan pendidikan yang menyeluruh hingga murid bertumbuh dan berkembang secara optimal. Baik keluarga maupun sekolah tidak cukup hanya saling menghormati saja, tapi juga saling percaya. Baik keluarga maupun sekolah jangan hanya menerima, tapi harus bersama-sama memberikan kontribusi. Prinsip ini membuat kami berefleksi, apakah kami sudah menerapkan prinsip kerjasama ini? Selama ini, apakah tiap orang saling curiga dan memilih bicara di belakang, ataukah semua pihak saling terbuka dan membangun kepercayaan? Selama ini, apakah salah satu pihak memberi instruksi lalu pihak lain mengerjakan? Ataukah semua pihak mengambil peran dan bergerak bersama? Selama ini, apakah semua pihak ingin kepentingannya dipenuhi atau bersedia mencari jalan tengah untuk mencapai solusi? Prinsip yang ketiga dalam prinsip kolaborasi keluarga dan sekolah adalah berpihak pada murid. Ibu bapak, dalam hubungan antara sekolah dan keluarga, tentu saja bisa terjadi perbedaan pandangan. Namun, dinamika ini akan tetap bermuara pada kepentingan murid. Saat keluarga dan sekolah memutuskan sesuatu, maka yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama adalah apakah murid menjadi penerima manfaat terbesar dari keputusan ini? Untuk menerapkan prinsip berpihak pada murid, baik sekolah maupun keluarga harus memahami kebutuhan murid. Sekolah maupun keluarga juga perlu sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat dan pilihan anak. Untuk memperdalam pemahaman mengenai pendidikan yang berpihak pada anak, silakan menonton video mengenai voice, choice, and ownership yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Sekolah dan keluarga juga perlu menyamakan visi dalam mendidik anak, sehingga masing-masing pihak mendapat kejelasan tentang apa yang kita cita-citakan bersama dan bagaimana cara mencapainya. Prinsip ini membuat kami berefleksi, apakah kami sudah menerapkan prinsip berpihak pada anak? Apakah kami menjadikan murid sebagai pertimbangan utama saat memutuskan? Apakah kami telah membuka diri untuk mengamati dan mendengarkan kebutuhan, pendapat, dan perasaan murid? Apakah visi kami sebagai sekolah dan visi keluarga telah sejalan?
Dengan memahami 3 prinsip kolaborasi sekolah dan keluarga, lalu merefleksikannya bersama, saya bersama teman-teman di sekolah akhirnya membuka babak baru dalam berkolaborasi dengan keluarga. Kami menggunakan prinsip kesetaraan, kerjasama, dan berpihak pada kepentingan murid untuk merancang program melibatkan keluarga. Membuka percakapan dan meluangkan waktu secara rutin untuk duduk bersama adalah kuncinya. Kini, komunikasi berjalan lancar dan semua pihak merasa nyaman. Kolaborasi dengan keluarga berjalan dengan sinergis untuk memenuhi kebutuhan murid. Itu pengalaman kami. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Mari gunakan prinsip kesetaraan, kerjasama, dan berpihak pada anak untuk menciptakan hubungan kolaboratif yang sinergis dengan keluarga.